Wajib kalian semuanya tahu, wajib kalian semua mengerti tentang dunia ini. Sehingga Allah berfirman, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di bawah langit ini, yang semuanya Allah telah menentukan hanya permainan belaka, bukan hakikat. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala wazinatun, dan hanya perhiasan belaka, wa tafakhurum bainakum, dan hanya bangga-banggaan di antara kalian, wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan hanya tempat untuk menumpuk-numpuk, memperbanyak harta dan bangga-banggaan dengan anak. Semua yang kita perankan di dunia ini hanya sebatas seni peran saja. Apapun peran kita di muka bumi ini itu bukan tujuan. Seandainya dunia ini tidak dijadikan tujuan, maka semua permasalahan yang membelit manusia yang terjadi di dunia ini akan sirna, akan bebas kita dari berbagai macam problematika, tatkala dunia bukan merupakan tujuan kita. Status dunia ini diumpamakan oleh Allah SWT seperti suasana musim penghujan, di mana tanam-tanaman yang ada di sekeliling kita tumbuh dengan suburnya, menakjubkan, indah sekali. Orang senang berada dalam suasana yang panoramanya serba hijau. Tapi itu sekejap, sementara dia akan mengering kembali, bahkan tidak menguning, dan kemudian hancur binasa, menjadi puing-puing, menjadi sampah, dan seterusnya. Demikianlah kehidupan dunia ini. Hidup di dunia, tapi bukan untuk dunia. Kita harus mengatur dunia, tapi bukan untuk dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan sebuah kesadaran Allah yang berhak untuk dipuji, Allah yang berhak untuk mendapatkan segala sanjungan. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai memuji Allah, pandai menyanjung-nyanjung Allah. Dan mudah-mudahan pula kita dijauhkan dari sikap kepribadian gila sanjungan, gila pujian. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, banyak yang harus kita syukuri. Lebih-lebih kita saat ini diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan yang sangat baik sekali. Kita ditakdirkan oleh Allah memiliki orang tua yang sudah memiliki notabene mukmin dan muslim. Alhamdulillah. Lebih-lebih kita juga ditakdirkan oleh Allah memiliki teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, yang mana hal ini semua merupakan sesuatu anugerah yang tidak terkira nilainya. Karena banyak dari orang-orang yang tidak semujur kita, mereka harus berjuang mati-matian, bahkan mereka kandas, tidak sampai kepada titik yang bisa menyelamatkan mereka. Maka itulah banyak yang harus kita syukuri. Hadirin hamba Allah yang kami muliakan,
Kita faktanya hidup di dunia ini dan kita tidak bisa untuk lari dari kehidupan dunia ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita untuk mengurus dan mengatur dunia ini. Maka dari itulah Islam melarang kita untuk tidak mengurus dunia, untuk tidak mengatur dunia, untuk masa bodoh dengan dunia. Tapi kita harus mengurus dunia ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di pagi hari ini saya ingin belajar bersama bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada kita tentang memahami dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fataru musfarran summa yakun hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita sebagai khalifatullah, hamba Allah yang diserai untuk mengurus bumi ini, kita harus memahami apa dunia ini. Maka itulah Allah mempermaklumkan kepada kita dengan sebuah sighah fi'il amr. Artinya bentuk katanya ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. I'lamu. Apa maksudnya? Maksudnya wajib kalian semuanya tahu, wajib kalian semua mengerti tentang dunia ini. Sehingga Allah berfirman, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Artinya semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di bawah langit ini, yang ada di dunia ini, semuanya Allah telah menentukan hanya permainan belaka, bukan hakikat. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala wazinatun, dan hanya perhiasan belaka. Wa tafakhurum bainakum, dan hanya bangga-banggaan di antara kalian. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan hanya tempat untuk menumpuk-numpuk, memperbanyak harta dan bangga-banggaan dengan anak. Inilah 10 menit tentang pengenalan dunia. Apa maksudnya? Dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau. Maksudnya agar kita tidak betul-betul fokus terhadap peran-peran kita di dunia ini. Semua yang kita perankan di dunia ini hanya sebatas seni peran saja. Saya mungkin sekarang yang berdiri di mimbar ini dikatakan ustaz. Apa betul hakikat saya ustaz? Tunggu nanti jawabannya tatkala saya mati. Karena sekarang hanya seni peran. Anda yang dikatakan sekarang ahli sedekah, Anda yang dikatakan sekarang adalah pejuang, tunggu tanggal mainnya nanti. Apakah betul Anda telah memerankan seorang pejuang, atau Anda sekarang hanya berperan sebagai seorang yang tengah memerankan seni peran? Artinya apapun peran kita di muka bumi ini, apapun diri kita di muka bumi ini, itu bukan tujuan. Maka dari itulah salah besar tatkala seorang hanya punya cita-cita, saya harus jadi dokter. Cita-citanya hanya jadi dokter. Apakah betul dia nanti berperan sebagai seorang dokter yang berkah untuk dirinya nanti di hadapan Allah? Atau malah dia akan menjadi bumerang bagi dirinya. Naudzubillah. Maka itulah Allah SWT menekankan hal ini kepada kita, agar kita semuanya menghabisi cita-cita duniawiyah.
Seni peran yang kita perankan ini jangan sampai dijadikan cita-cita terbesar bagi kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah merupakan permainan dan senda gurau belaka, bukan tujuan kita. Jangan sekali-kali dunia ini dijadikan tujuan, ini yang akan menjadi malapetaka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Kajari tadi, ya. Kenapa di dunia ini penuh dengan tindak yaitu kriminalitas umpamanya, tindak pelanggaran, karena dunia ini dijadikan tujuan. Seandainya dunia ini tidak dijadikan tujuan, maka semua permasalahan yang membelit manusia yang terjadi di dunia ini akan sirna, akan bebas kita dari berbagai macam problematika tatkala dunia bukan merupakan tujuan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala meneruskan informasinya tentang dunia ini. Setelah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad kamathili ghaithin, kata Allah. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan statement seperti tadi, dunia hanya sekedar permainan belaka, dunia hanya sebagai penampilan drama dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dunia ini seperti musim hujan, seperti penghujan saat ini. Bagaimana? Kamathili ghaithin yu'jibul kuffar nabatuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertani, kalau di sini sigahnya orang kafir ya, tapi sebenarnya maksudnya adalah petani. Para petani itu takjub tatkala musim hujan datang. Tanam-tanaman tumbuh dengan suburnya, yang sebelumnya mati kering kerontang. Akan tetapi tidak lama kemudian setelah musim kering tiba, summa yahiju, kemudian keringlah ia. Fataru musfarron, maka kamu akan lihat dia menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian dia akan hancur binasa. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallah. Dan di akhirat itu hanya ada dua, imma adzabun syadid, akan mendapatkan siksa yang pedih, wa maghfiratun minallah wa ridwan, atau mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, status dunia ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti suasana musim penghujan, di mana tanam-tanaman yang ada di sekeliling kita tumbuh dengan suburnya, menakjubkan, indah sekali. Orang senang berada dalam suasana yang panoramanya serba hijau, indah rasanya. Tapi itu sekejap, sementara dia akan mengering kembali, maka tidak menguning, dan kemudian hancur binasa, menjadi puing-puing, menjadi sampah, dan seterusnya. Demikianlah kehidupan dunia ini. Maka dari itulah, saudara-saudaraku hamba Allah yang kita cintai, maka sangat benar apa yang telah ditanamkan oleh Allah kepada kita, agar kita hidup di dunia tapi bukan untuk dunia. Kita harus mengatur dunia tapi bukan untuk dunia. Untuk apa? Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu hanya ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang akan mendapatkan siksa yang pedih. Yang kedua, kelompok yang akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memberikan informasi ini agar kita betul-betul yakin, hakul yakin, bahwasanya dunia ini sementara. Adapun akhirat itu adalah final.
Maksudnya akhirat setelah kematian kita. Jadi kita akan memasuki masa-masa akhirat setelah kita meninggal dunia. Maka itu kita sudah memasuki masa akhirat. Sampai dalam waktu yang tidak ada batasannya. Maka dari itulah berbahagialah orang yang mendapatkan maghfirah dan ridwan dari Allah. Dan betul-betul sangat menyesal dan menyakitkan mereka yang mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka telah salah memahami tentang kehidupan ini. Siapa mereka yang akan mendapatkan siksa yang pedih? Mereka yang hidupnya hanya untuk dunia, atau mereka yang lebih berat kepada dunia daripada akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam kitab sucinya, barang siapa yang lebih berat untuk dunianya ketimbang akhiratnya, maka dia akan disiksa dengan siksa yang pedih dan tidak akan mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kekal dalam api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah cara pandang yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sosial kemasyarakatan kita, dan ini yang harus menjadi sumber dari kesadaran di dalam langkah-langkah mengambil kebijakan. Kita saat ini merasakan bahwasanya kita hidup dalam dualisme. Agama kita yang jelas-jelas merupakan sumber hidayah bagi kita telah menetapkan bahwasanya hidup ini hanya untuk mencari keridhaan Allah di dunia ini. Kita berpacu untuk mendapatkan maghfirah, kita berpacu untuk berbuat baik, kita berpacu untuk mempersiapkan bekal-bekal kita untuk menuju surga Allah. Tapi di lain sisi ada sebuah sistem yang sangat kuat yang menghendaki hidup di dunia ini hanya untuk mendapatkan dunia. Inilah yang sangat berat yang kita rasakan saat ini. Dualisme kekuatan, dua arus besar, akhirnya yang terkalahkan adalah arus agama. Arus besar sekarang ini yaitu yang dibangun oleh kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri. Bangsa kita ini telah hidup untuk mendapatkan kehidupan dunia saja. Tidak ada kesepakatan di bangsa Indonesia ini kita hidup untuk menuju surga, terutama akhir-akhir ini. Kalau dahulu pemimpin-pemimpin kita mereka masih menginginkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sekarang semuanya sudah hilang kata berkah, mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya sekarang hidup untuk dunia dan hanya untuk dunia. Inilah malapetaka terbesar pada tubuh umat Islam saat ini. Maka dari itulah terjadilah tarik tambang yang sangat kuat sekarang. Agama menarik kepada kebajikan, adapun kekuatan di masyarakat kita menarik untuk hidup materialistik. Kita tidak merasa yang menjadi korban adalah diri kita. Kita ingin untuk mempersiapkan hidup ini untuk akhirat, tapi kita terdampak oleh kehidupan yang faktual. Kita harus hidup untuk dunia karena kita harus memiliki dunia sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, kita akan betul-betul disakiti, mungkin dipinggirkan. Naudzubillahi min dzalik. Karena demikianlah watak daripada kehidupan materialisme. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Semua daripada kesenangan yang ada di dunia adalah menipu. Kesenangan-kesenangan duniawiyah, bukan kesenangan yang bersifat yaitu diniyah. Coba kita rasakan bapak-bapak. Mungkin orang yang bercita-cita pingin rumah yang mewah, dia mungkin pernah berhayal, nanti saya kalau punya rumah mewah, saya akan tenang, senang, enak, leluasa, rumah lapang. Tapi tatkala ia miliki, maka itu semuanya tidak akan pernah hadir dan datang kepada dirinya. Bohong. Ada mungkin generasi muda yang pengen istri cantik. Nanti kalau saya punya istri cantik, punya pasangan cantik, saya akan senang.
Sangat bisa bermesra-mesraan, tapi faktanya setelah ia dapat, kalau dia hanya sentuhan duniawiyah, maka mungkin akan contrary atau kebalikannya, dia sangat menyakitkan bagi dirinya. Cita-citanya dengan istri cantik, ingin bisa mendamaikan hatinya, cintanya lebih hebat dan lebih istimewa, tapi ternyata faktanya dia hadir selalu menyakiti hatinya karena menjadi rebutan orang banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin begitu pula orang yang ingin kaya, nanti kalau saya punya uang, saya akan bahagia. Saya kalau punya jabatan, saya akan bahagia. Faktanya padahal tidak. Faktanya orang tambah banyak duit, orang tambah tinggi jabatannya, maka dia tambah besar kekhawatiran dan rasa takutnya. Maka dia tambah jauh dari rasa kebahagiaan dan rasa kedamaian. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Maka semua pendekatan duniawiah adalah kesenangan yang sifatnya menipu, tidak ada yang hakikat. Lah bagaimana sekarang hadirin hamba Allah sikap kita menghadapi kehidupan dunia ini? Maka Allah menegaskan dalam ayatnya, wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Kamu, kata Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, kamu wajib untuk berkompetisi untuk mencapai tingkatan maghfirah dan untuk mencapai surga Allah. Itulah kompetisi yang harus kita bangun. Apapun profesi kita, siapapun diri kita, ustadzkah, kiakikah, kiailah, atau apapun kita harus berkompetisi untuk itu. Bagaimana caranya? Tidak ada lain kecuali dengan cara, yaitu kita betul-betul iman kepada Allah dan Rasulullah, artinya dengan mengikhlaskan diri kita untuk taat kepada Allah dan tetap konsisten menjalankan aturan dan ajaran Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan di bumi ini berkompetisi untuk mendapatkan maghfirah, berkompetisi untuk mendapatkan surga. Apapun status kita, apapun diri kita, dan itu tidak akan ada semacam yaitu pilih kasih. Presiden bisa menjadi presiden yang cita-citanya untuk mencari maghfirah dan surga Allah. Yang jadi bupati umpamanya bisa, yang jadi petani bisa, siapapun bisa. Karena Allah SWT tidak pilih kasih di dalam menilai hambanya. Bahkan dari saking adilnya Allah, dari saking adilnya Allah, Allah memberikan kesempatan bagi mustad'afin untuk lebih meningkat kepada Allah, untuk lebih meraih maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin hamba Allah yang budiman. Konsep ini harus kita hidup-hidupkan. Konsep ini harus kita selalu perjuangkan. Jangan sampai bergeser dari keinginan dan fitnah ini. Karena berapa banyak dari kita yang seolah-olah kita berjuang, tapi ternyata tujuannya bukan untuk mencari maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari hanya status, mungkin pengakuan agar keberadaan saya diakui, agar status saya bisa terhormat di hadapan masyarakat. Ini yang banyak terjadi di antara kita. Ini yang saya rasakan saat ini menjadi momok dan penyakit terbesar pada umat Islam. Jarang umat Islam sekarang ini yang ikhlas betul-betul hidupnya hanya untuk mencari maghfirah dari Allah. Kenapa maghfirah? Kenapa maghfirah? Kenapa Allah perintahkan ampunan? Agar manusia tahu bahwasanya dirinya itu tidak pernah baik. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Innal insana khuliqa halu'a. Semuanya manusia itu dicipta dalam penuh keluh kesah. Tidak ada manusia yang selalu benar. Manusia selalu salah. Maka itu Allah mengatakan, ayo kalian berkompetisi untuk mendapatkan maghfirah, ampunan. Ampunan ini bisa bersinonim al-hasanat.
Artinya kebajikan-kebajikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya perilaku baik itu akan mengampuni atau menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan. Jadi umat Islam itu cita-citanya untuk menebar hasanat, untuk menebar kebajikan dengan semangat agar meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita, siapapun diri kita, kita tidak akan selamat karena amal ibadah kita. Kita tidak akan selamat dari sedekah kita. Kita tidak akan pernah selamat karena jasa-jasa kita. Terlalu kecil sedekah dan jasa-jasa kita. Terlalu ringan pahala ibadah kita kalau akan ditimbang dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi kita akan selamat karena rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, kalian ini semuanya tidak akan pernah selamat dari siksa dan ancaman neraka karena amal ibadah kalian. Sahabat waktu itu terkesiap dan terkejut, sehingga ada yang mengatakan, kulna, kami berkata, wala anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah tidak akan selamat dari ancaman neraka karena amal ibadah engkau? Ya, wala ana, juga saya tidak. Seandainya saya hanya mengandalkan amal ibadah saya tidak akan selamat dari ancaman neraka. Illa ayyataghammadani Allah birahmah, kecuali karena Allah telah anugerahkan rahmat kepada diri saya. Allah telah anugerahkan maghfirah kepada diri saya, sehingga saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya jati diri seorang mukmin. Inilah sebenarnya jati diri seorang muslim. Mana mungkin seorang muslim dan mukmin itu dianggap ancaman untuk sebuah bangsa? Mana mungkin seorang mukmin dan muslim itu dianggap ancaman di masyarakat? Ini sebuah akal yang tidak sehat. Karena memang propaganda kebatilan itu akan menjadi sebuah kebenaran, walaupun kebenaran itu sifatnya nisbi. Maka itulah, ayolah kita dengung-dengungkan, jangan sampai ada rasa ragu dalam diri kita, apalagi rasa takut untuk menyatakan ana muslim, ana mukmin. Saya seorang muslim, saya seorang mukmin. Karena memang tidak ada duanya di dunia ini. Ajaran yang bisa mensibgah manusia sebagaimana Islam telah memberikan celupan kepada manusia. Sedikit ilustrasi. Dulu hidup seorang yang sangat kesohor di antara para sahabat dan di dunia Islam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau dalam kategori keutamaan masuk, yaitu sahabat senior yang utama. Beliau termasuk 10 orang yang masuk Islam pertama, as-sabiqun al-awwalin minal muhajirin. Dan beliau dijamin masuk surga bighairi hisab. Beliau selalu ikut perang bersama Rasulullah. Karena kalau dulu itu nilai dan tingkatan iman seseorang, artinya strata kedudukan atau manzilah seseorang itu dibuktikan dengan pengorbanannya. Kalau orang takut berkorban walaupun dia sering sholat, dia merosot tingkat kedudukannya di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi Abdurrahman bin Auf itu selama perang bersama Rasulullah ikut. Dan beliau termasuk orang yang kaya raya dan ahli sedekah. Tapi tatkala mendengar Mus'ab bin Umair, sahabat yang miskin, yang mana tatkala meninggal kain kafannya itu tidak cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya, maka Mus'ab bin Umair ini betul-betul telah memberikan semacam tamparan kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menangis seharian, tidak makan seharian. Setelah ditanya oleh istrinya, kenapa engkau tidak mau makan dan menangis seharian? Tahukah engkau istriku, Mus'ab bin Umair yang mati dalam keadaan miskin, dia jauh lebih tinggi derajat surganya daripada saya. Inilah celupan Islam.
Tidak ada gagah-gagahan bagi orang yang sebenarnya mendapatkan status yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ajaran lain yang seperti Islam yang bisa mensibgah manusia bebas dari kesombongan. Manusia yang sudah jamin masuk surga tanpa hisab. Dia termasuk sahabat senior, dia termasuk orang yang paling ahli bersedekah. Bagaimana seandainya hidup di zaman ini? Mungkin beliau akan tebar pesona kemana-mana, akan menarik di sana, menarik. Tapi tidak, malah mereka duduk tersungkur menangis karena melihat ada saudaranya yang mati dalam keadaan miskin. Ternyata dia mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah. Tapi faktanya sekarang umat Islam sendiri kok takut dengan Islam. Ini penyakit yang sangat besar. Padahal Allah sudah menyatakan kepada kita tidak ada ajaran yang melebihi daripada ajaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Karena memang begitulah sejarah telah memaparkan kepada kita. Dengan sentuhan Islam, dunia yang paling gelap, masyarakat yang paling bejat, dan dengan sentuhan Islam sekejap saja menjadi manusia yang paling istimewa, menjadi manusia yang paling bermoral, menjadi manusia percontohan sepanjang sejarah, menjadi dunia yang terang benderang sampai saat ini. Faktanya sampai saat ini Saudi Arabia yang masih konsisten dengan hukum Islam merupakan negara yang paling sedikit tindak kriminalitasnya. Dunia yang menyatakan maju ternyata penuh dengan perilaku kriminalisasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini fakta. Walaupun Saudi Arabia itu tidak 100% mengamalkan syariat Islam, hanya sebagian besar diamalkan dalam hukum-hukum terapan, yaitu kemasyarakatannya. Tapi dalam masalah rekrutmen kepemimpinan masih tidak. Masih yaitu bersifat kerajaan. Tetapi ini sudah berkahnya hebat sekali. Apalagi kalau Islam betul-betul diterapkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang kedua ini, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Orang yang akan memiliki karakter ini hidup untuk yaitu berkompetisi mencari maghfirah, berkompetisi mencari surga bagi mereka yang konsisten hidup dalam naungan keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Apa maksudnya? Dia hidup dalam sebuah paket. Hidup untuk Allah, hidup dengan bertauhid, dengan menjalankan ajaran-ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dinul Islam. Tidak mungkin kita hanya hidup bertauhid tanpa syariat Islam. Tidak bisa. Itu akan salah alamat. Maka itulah muncullah yang namanya aliran sesat. Ada manunggaling kolo gusti dan lain sebagainya, ya. Macam-macam. Ada ajaran ini, ajaran itu, macam-macam. Tidak bisa. Kita harus satu paket. Kita amalkan tauhid dan kita tetap dalam koridor syariat. Kita tidak boleh menambah-nambah dan mengurang-ngurangi. Kita konsisten. Itulah ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Dzalika fadlullah. Itulah keutamaan. Yu'tihi may yasha'. Allah akan berikan kepada yang dikehendaki Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Maka kata Allah, mintalah keutamaan itu kepada Allah. Dalam tanda kutip, jangan kalian minta wahai umat Islam keutamaan itu kepada pimpinan kalian. Jangan kalian minta keutamaan kepada dunia. Jangan kalian minta keutamaan itu kepada makhluk, tapi mintalah keutamaan itu kepada yang memiliki keutamaan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang hakiki, bukan keutamaan yang bersifat tipu daya. Adapun keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh manusia semuanya adalah keutamaan tipu daya, keutamaan bohongan. Sebentar lagi, kemarin dia presiden, tapi sebentar lagi turun, hanya menjadi
sumpah mendapatkan sumpah serapah dari masyarakat. Kemarin dia maunya Bapak Kejari, nanti sudah turun kalau tidak mujur akan mendapatkan sumpah serapah dari masyarakat. Itulah kehidupan dunia. Maka itu jangan minta keutamaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hanya zat sementara, karena itu semuanya bersifat sementara dan bersifat tipu daya belaka. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa faham. Maksudnya hidup di dunia ini bukan untuk tujuan dunia, tetapi untuk tujuan akhirat. Dan inilah sumber dari kebajikan kita. Dan inilah sumber dari kehandalan kita. Kita akan handal, kita akan hebat tatkala kita hidup di dunia untuk mencapai akhirat. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.